Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Denta Maulana Akbar, NPM 201100006 dari kelas DD strip K10-20, jurusan Akuntansi Keuangan Politeknik Dharma Patria Kebumen. Selanjutnya, video ini dibuat dalam rangka ujian akhir semester tahun 2021 mata kuliah Pelayanan Prima dosen Ibu Titi Haryanti, SE MSI. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi pelayanan prima dan pelaksanaan pelayanan prima berdasarkan konsep sikap, konsep perhatian, dan konsep tindakan. Baik, langsung saja. Implementasi pelayanan prima. Implementasi pelayanan prima atau biasa disebut Service Excellence merupakan sebuah penyediaan sarana kepedulian oleh perusahaan terhadap para pelanggan dengan berusaha memberikan pelayanan sebaik mungkin dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan berdasarkan standar dan prosedur pelayanan untuk mewujudkan kepercayaan pelanggan agar mereka selalu puas sehingga mewujudkan pelanggan yang memiliki loyalitas tinggi. Sedangkan kepuasan pelanggan merupakan sesuatu yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan, sehingga dengan memberikan pelayanan yang baik, maka akan tercipta hubungan yang baik. Karena antara pelayanan dengan kepuasan pelanggan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan yang harus diperhatikan dalam dunia bisnis. Pelaksanaan pelayanan prima. Secara etimologi, pelayanan bisa diartikan sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain. Pada dasarnya, melayani adalah kegiatan yang bersifat tidak terwujud, yang ditawarkan kepada konsumen atau pelanggan yang dilayani. Pelayanan prima berdasarkan konsep sikap. Pelayanan prima berdasarkan sikap adalah pemberian pelayanan kepada para pelanggan dengan berfokus pada pemberian sikap atau attitude, tenaga pelayanan. Pelayanan prima berdasarkan sikap ini meliputi pelayanan dengan penampilan serasi, pelayanan dengan pikiran positif, dan pelayanan dengan sikap menghargai. Pelayanan dengan penampilan serasi merupakan suatu hal yang penting bagi setiap orang, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun di tempat kerja. Dengan selalu berpenampilan serasi dan menarik, maka kita akan dihormati, disegani, dan dipercaya oleh orang lain. Sebaliknya kepada orang-orang yang berpenampilan seronok, tidak menarik, dan tidak serasi, biasanya orang lain tidak menyukainya. Pelayanan dengan berpikiran positif. Kenyataan menunjukkan bahwa dengan selalu berpikiran positif atau positive thinking, maka segala permasalahan hidup akan dapat diatasi dan dipecahkan secara adil dan bijaksana. Demikian pula dalam melayani kolega dan pelanggan, setiap pelayan atau penjual harus selalu berpikiran positif, logis, dan tidak emosional. Pelayanan yang selalu berpikiran positif akan mampu menjalin hubungan interpersonal yang baik antara kolega dan pelanggannya. Melayani kolega dan pelanggan dengan berpikiran positif merupakan proses pelayanan yang dilakukan berdasarkan akal pikiran yang sehat dan logis. Seorang pelayan atau penjual yang menerapkan konsep pelayanan seperti ini akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi tentang harapan dan kebutuhan pelanggan. Dengan demikian, seorang pelayan atau penjual hendaknya melakukan pendekatan terhadap pelanggan dengan cara selalu berpikiran positif atau pendekatan yang masuk akal, rasional, logis, dan intelektual. Selanjutnya, pelayanan dengan sikap menghargai, mendengarkan, dan juga mencatat pesan dan kebutuhan dari pelanggan, bersikap konsisten dalam melayani pelanggan,
dan mendengarkan pendapat, saran, dan juga kritik pelanggan. Selanjutnya, pelayanan prima berdasarkan konsep perhatian. Bentuk-bentuk pelayanan dengan konsep perhatian meliputi yaitu pertama, mengamati perilaku pelanggan. Yang kedua, memberikan perhatian penuh kepada pelanggan. Yang ketiga, mendengarkan dan juga memahami kebutuhan dari pelanggan. Selanjutnya, pelayanan prima berdasarkan konsep tindakan. Bentuk-bentuk pelayanan berdasarkan konsep tindakan yaitu yang pertama, mewujudkan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, menyatakan rasa terima kasih dengan harapan pelanggan akan kembali. Yang ketiga, pencatatan pesanan pelanggan. Yang keempat, pencatatan kebutuhan pelanggan. Yang kelima, penegasan kembali kebutuhan pelanggan. Ya, mungkin cukup presentasi dari saya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.